Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Siap ya Tuhan, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap boleh berkata amin. Silakan untuk Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom. Tahun ini Tuhan mau kita bertumbuh berbuah lebat. Maka untuk itu kita harus hidup dalam Tuhan. Maka di rumah Tuhan, rumah rohani, yaitu gereja, yaitu kita harus tertanam di dalam rumah Tuhan, karena Tuhan ada di rumahnya dan Dia sudah memutuskan untuk tinggal di rumahnya. Rumahnya kita, saudaraku. Maka Dia berkata, ketika kita berkumpul 2-3 orang dalam nama Tuhan Yesus, Dia hadir. Dia melakukan banyak hal di tengah-tengah kita. Jadi di rumahnya, di gerejanya, Dia yang melakukan pekerjaannya bagi kita. Maka kita ini adalah rumahnya, tempat kediamannya, untuk Dia melakukan aktivitas melalui roh dan firman-Nya. Biar kita, saudaraku, boleh menerima segala sesuatu dalam hidup kita, karena Dialah sumber yang baik, sumber segala yang baik. Makanya kita tidak bisa terpisah dengan gereja, karena rumah kita adalah gereja. Haleluya. Dan gereja itu pintu gerbang surga, di mana Tuhan mengintervensi muka bumi melalui gereja, melalui kita. Maka kalau Tuhan ada di gereja dan orang-orang di rumah Tuhan hidup di dalamnya, maka Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa. Sehingga melalui kita Tuhan akan memakai kita bergerak membawa kabar baik kemana-mana, memberikan jawaban kepada banyak orang. Haleluya. Tetapi yang membuat Tuhan boleh bekerja adalah kita, karena Tuhan tidak pernah memaksa, walaupun Dia menghendaki kita hidup dalam Dia. Itulah sebabnya Tuhan memberi kepada kita untuk memilih, mengambil keputusan. Maka kita disebut mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Kenapa? Karena demikianlah orang-orang yang bersungguh hati, orang-orang yang betul-betul berharap mengandalkan Tuhan saja. Jadi gereja itu rumah rohani. Ketika bicara rumah rohani, maka keluarga ada di dalamnya. Setiap rumah itu kan tempat di mana keluarga dia. Jadi ketika bicara bait Allah, rumah rohani, maka disebut keluarga. Dan kita ini keluarga Allah. Kita anak-anaknya. Yang kita punya hubungan darah Yesus, kita mengasihi dengan kasihnya Tuhan. Kita punya buku aturan panduan kehidupan, yaitu Alkitab atau firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan bekerja melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki. Tuhan kehendaki itu adalah kita boleh hidup dan memiliki segala kelimpahan. Haleluya. Haleluya. Iya, kalau ini kita tidak mengerti, kita hanya anggap gereja itu adalah kumpulan, adalah organisasi. Tidak, gereja bukan organisasi, gereja bukan gedung, gereja bukan sekedar kumpulan sosial. Gereja itu keluarga Allah. Seperti keluarga kita jasmani, dan keluarga harus membangun. Dan semua berperan. Dalam keluarga ada ayah, ibu atau orang tua, dan mereka melahirkan anak-anak, dan itulah keluarga. Mereka dibesarkan di dalam keluarga, mereka akan terus membangun keluarga itu, dan di dalamnya ada kasih di antara keluarga.
Lebih lagi sebenarnya keluarga rohani atau gereja. Jadi rumah rohani Tuhan mau kita menjadi keluarga Allah. Haleluya. Tapi saudaraku, kalau ini tidak dimengerti, maka apa yang sudah kita pernah dengar tertanam di bait Allah tidak akan terjadi. Karena apa? Karena iman itu adalah menerima firman, mengerti dan meyakininya sehingga dia menghidupinya, barulah terjadi apa yang Tuhan kehendaki. Jadi tidak ada otomatis atau kebetulan. Semuanya ada sebab akibat, semuanya tabur tuai, semuanya akibat dari apa yang kita pilih dan lakukan. Sebentar saya ajak kita ke sana dulu melihat Mazmur pasal 91. Ada baiknya saudara meningkatkan kesungguhan saudara dengan membawa catatan dan mencatat. Karena saudara mendengar saja kurang maksimal, maka harus diulang, direnungkan lagi. Firman harus direnungkan siang malam, supaya kita penuh firman, sehingga Roh Kudus mengerjakan firman yang dalam diri kita, sehingga hidup kita dibentuk, diubah dan terus bertambah. Mazmur 92 ayat 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Kalau pohon ditanam, berarti kita ingin pohon itu tumbuh. Tentu ditanam di tanah yang baik. Haleluya. Ditanam di bait Allah, di bait Tuhan, rumah Tuhan, gereja yang disebut keluarga Allah di dalamnya. Rumah kita ada, kita tinggal di sana, dan itulah tempat keluarga. Dan kita harus membangun rumah kita, keluarga kita. Mereka ditanam di bait Tuhan. Ditanam itu hidup di sana, menerima segala sesuatu dimulai dari rumah. Banyak hancur hidup anak-anak karena rumahnya tidak berfungsi. Yang disebut broken home, keluarga hancur karena fungsi ayah, fungsi ibu, anak-anak tidak bekerja dengan benar. Masing-masing melakukan kehendaknya, sehingga peranan ayah tidak dilakukan dan tidak berfungsi, ibu dan anak-anak, maka saudara, ini keluarga tidak terbangun. Mereka tidak membangun rumah, tidak tertanam, tidak hidup dalam rumah, tidak ada keterlibatan, tidak ada kepedulian. Hidup semau gue, kalau begini keluarga pasti saudaraku hancur. Semua anak-anak yang hancur itu berasal dari keluarga yang tidak berfungsi dengan baik benar. Gereja lebih lagi harus berfungsi. Haleluya. Gereja atau kita semua yang dalam gereja harus berfungsi. Saya ulangi lagi, gedung ini tempat kita ibadah, hidup kita tempat Tuhan beraktivitas, dan kita rumah Tuhan, tempat Tuhan melakukan aktivitas. Kitalah keluarga. Gedung ini semua berfungsi, saudara, tidak asal diletaki lampu, jendela, papan-papan, semen, batu, semuanya difungsikan sehingga ini menjadi rumah yang baik atau tempat ibadah yang baik. Demikian hidup kita harus difungsikan. Ada batu bata di sana, itu tidak disebut rumah karena belum ada fungsinya, masih ditumpuk di situ. Jadi belum ada fungsinya. Tapi ketika itu nanti kita pakai menjadi kamar mandi, maka itu sudah berfungsi. Jadi gereja itu adalah orang-orang yang berfungsi di rumah Tuhan. Jadi saudara bukan penonton. Penonton itu sukanya menilai dan tidak punya tanggung jawab, tidak punya beban, dan mereka tidak melakukan apa-apa. Ya, mereka hanya mau menikmati sesuatu untuk dirinya, dan kalau tidak dia akan pergi. Kayak menonton film, dia gak suka pergi dia. Gereja atau orang-orang di rumah Tuhan tidak bisa jadi penonton, tapi di sini dikatakan mereka yang ditanam di bait Tuhan, berarti berfungsi. Artinya dia hidup di dalamnya. Seperti kita tanam itu kelapa sehingga untuk hidup dia nanti. Lalu kita harapkan ada buahnya nanti. Jadi ada gunanya. Ditanam di depan sana bunga, ada gunanya. Tidak ada kita tanami nggak ada gunanya. Bahkan rumput sekalipun kalau kita tanam pasti ada maksudnya, ada gunanya. Kalau nggak ada gunanya pasti kita banget itu. Makanya
gereja berbuah itu artinya, buahnya itu artinya ada gunanya dia. Jadi jangan sampai kita gak ada gunanya. Orang yang diberkati adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, apalagi untuk kemuliaan Tuhan. Hal itu terjadi karena mereka ditanam di bait Tuhan. Kalau ditanam, maka maksudnya supaya hidup, supaya nanti ada gunanya, baru akan bertunas, akan bertumbuh di pelataran Allah kita. Kalau pohon tidak bertumbuh, jangan kita harapkan dia berhasil atau menghasilkan sesuatu. Jadi ketika kita lihat, wah ini tumbuh, kita bisa ukur, kira-kira 4 tahun lagi kelapa ini sudah berbuah nanti, dan buahnya itu berguna. Demikian juga kita. Ya, kalau kita tidak menghasilkan buah, kata Yesus dalam perumpamaan pokok anggur yang benar, kita jadi terbuang. Makanya kita harus sekarang bertanya, adakah aku berbuat? Ketika katakan berbuat, kita itu ada manfaat, ada gunanya bagi kemuliaan Tuhan. Udah capek-capek, susah payah dia menembus kita. Kalau tidak untuk kemuliaan Tuhan, gak ada gunanya. Itu artinya kita memang tidak hidup dalam dia, sehingga tidak menghasilkan buah. Karena apa? Karena kita tidak tertanam di bait Tuhan. Jadi di sini kulihat, maaf saya menegur, suka-suka hanya mau datang, mau tidak datang. Tapi begitu ada sesuatu yang penting, itu didesak semua pelayan, dan disalahkan ketika pelayan tidak melakukan seperti apa maunya. Nah, ini keluarga kacau ini. Tidak bisa gitu. Jadi harus tertanam supaya tumbuh, bertunas di pelataran Allah kita, sehingga kita menghasilkan buah pada waktunya. Dan itu terjadi karena kita menerima firman. Karena firman itulah yang memberi kehidupan. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Haleluya. Bisa mengerti ini? Maaf saudara, kalau kita nggak mengerti firman, hidup kita gitu-gitu aja, makin buruk ya. Karena kalau kita menerima firman dengan baik seperti tanah yang baik, firman itu akan buat kita berhasil, terberkati, maju, diubah, dipulihkan, semakin kuat. Maka Alkitab bilang orang seperti ini semakin kuat makin hari menghadap Tuhan, bukan makin lemah. Dan firman itu memberikan kita solusi untuk menang lebih dari kemenangan. Tapi itu bukan karena gagah perkasa atau hebat kita. Itu karena firman, di mana Roh Kudus bekerja melalui firman yang kita terima. Di mana kita terima firman yang baik? Bukan di luar sana, bukan di video, di YouTube, bukan di televisi. Tidak salah saudara mendengar itu, tapi hati-hati. Karena siapa yang Anda dengar, apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat, perhatikan, itu sangat menentukan hidupmu. Itu akan menentukan hatimu. Kalau kau salah mendengar orang, salah yang kau dengar, salah yang kau lihat, salah yang kau perhatikan, maka hatimu salah, hidupmu salah. Hanya hati-hati siapa yang kau dengar, apa yang kau dengar, apa yang kau lihat dan perhatikan, hati-hati. Gak semua boleh kita dengar. Ya, iblis juga bicara, orang-orang yang jelek juga bisa melepaskan perkataan yang tidak membangun kita. Jangan dengar. Kalau kau dengar, itu akan menentukan sikap hatimu, kondisi hatimu. Tapi di rumah Tuhan, Tuhan bicara, menyampaikan firman, dan itulah makanan kehidupan kita yang terpenting. Makanya dikatakan di dalam Mazmur pasal 1, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Haleluya. Merenungkan itu artinya sudah masuk ke jiwanya, dirasakannya, diinginkannya, dipikirkannya, diimajinasikannya, masuk dalam logika, sehingga diubah pikirannya, sehingga pikirannya tidak melawan Tuhan, tapi pikirannya menjadi pikiran seperti pikiran Kristus, sehingga tahu mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi semua itu bermula dari rumah. Haleluya. Dan di rumah Tuhan ada Tuhan, ada Tuhan di tengah kita. Dia yang bilang, masalah saudara alami atau tidak itu tergantung kita. Karena dia yang sendiri bilang, dia ingin kita dekat dengan dia. Maka dia berkata dalam Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepadaku, aku pun akan mendekat kepadamu. Artinya dia ingin dekat, tapi kita harus ada kemauan, kerinduan dekat. Daud berkata,
Seperti rusa merindukan sungai, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Jadi artinya itu tergantung kita. Banyak orang yang menjamah Yesus, tetapi hanya satu wanita yang sakit pendarahan 12 tahun yang menjamah Yesus dan mengalami mujizat, dia sembuh. Kenapa enggak semua orang yang menjamah Yesus sembuh? Ya karena dia tahu bagaimana bisa dia menjamah Yesus dan sembuh. Ada imannya. Dari mana imannya? Karena dia sering mendengar firman. Dia sering mendengar tentang Yesus. Dari mendengar, memperhatikan itu timbullah iman. Dari iman itu dia bisa melihat bahwa aku jamah Yesus, aku sembuh. Lalu dia mulai berpikir, dia melihat itu di pikirannya. Kapan aku nanti ketemu Yesus? Kalau aku jamah, aku sembuh. Imannya berkata, imannya melihat. Hatinya terdorong, dia mengambil keputusan. Begitu Yesus didengarnya datang, maka dia berusaha. Bayangkan 12 tahun sakit pendarahan itu bukan tidak payah dia datang. Tapi dia datang, kenapa? Karena dia bisa melihat satu-satunya harapan adalah aku menjamah dia. Karena imannya timbul, dia bisa melihat. Dan ketika dia datang bergerak menjumpai Yesus dengan susah payah, ada kekuatan, ada semangat, ada pengharapan, ada kepastian. Biasanya kalau orang sakit tak mau datang ke gereja, karena dia nggak tahu kalau di gereja ada Tuhan. Ketika firman datang, timbul iman. Dengan iman dia bisa melihat bagaimana dia disembuhkan. Kan begitu, di mana si anu sakit, di mana si anu capek, di mana si anu ada masalah, Pak, kan begitu kan? Di mana si anu lagi gajian, Pak, kan begitu kan? Kenapa bagi dia? Maaf, bagi dia nggak terlalu penting firman, nggak terlalu penting Yesus. Dan dia juga tidak tahu bahwa memang di gereja lah Tuhan menjadi sumber bagi kita. Nah itu saudaraku cara berpikir yang sangat kurang ya. Maka kita harus berubah pikirannya. Orang Israel saudaraku, meskipun dengan mujizat Tuhan sudah keluar dari Mesir dan dengan cara Tuhan dipelihara mereka, tapi mereka nggak mau taat karena mereka nggak tahu kalau firman itu segala-galanya menentukan hidupnya. Mereka nggak tahu. Kalau firman disampaikan oleh Musa, kalau nggak cocok dengan kondisi mereka dilawannya. Padahal firman itu sudah pasti benar. Soal suka atau tidak suka kita itu bukan benar. Yang benar adalah firman. Yang benar adalah Allah. Setiap kita melakukan yang benar, kita akan dapat solusi. Kita akan berhasil. Kita tidak akan gagal. Kita tidak akan susah. Malah kebenaran itu akan memerdekakan, mengubah kita, memberi damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini harus kita mengerti dulu. Ya, jadi kita nggak boleh sekedar karena Tuhan tidak mau. Saya pun, kami pun yang melayani kalau sekedar nggak ada guna, capek-capek aja. Karena Tuhan bilang baiknya kau panas atau dingin. Tapi kalau suam-suam dimuntahkan, artinya Tuhan tidak mau sekedar. Makanya Dia suruh kita melakukan hukum terutama pertama, segenap hati mengasihi. Bukan setengah, bukan 3/4, bukan 90%. Kenapa? Karena Dialah satu-satunya, tidak ada yang lain yang bisa menolong menyelamatkan kita. Tidak ada yang lain. Ketika kita anggap ada yang lain, itulah berhala itu, menduakan Tuhan. Tanpa sadar seringkali kita menduakan Tuhan. Sama dengan penyembah berhala, menyembah patung-patung, pohon-pohon itu. Walaupun kita tidak menyembah patung dan roh-roh setan, tapi kalau kita menduakan Tuhan dalam hidup kita, tidak menomorsatukan, tidak menjadikan Yesus segalanya, sebenarnya kita penyembah berhala. Penyembah berhala itu menyakitkan hati Tuhan. Makanya Tuhan hukum orang seperti ini. Kenapa? Karena Dia sanggup, Dia mengasihi. Bahkan Dia sudah datang melalui Yesus Kristus. Dia sudah menyatakan kasih-Nya, penebusannya. Hanya kalau kita percaya datang pada Yesus, Dia mengampuni, menyelamatkan. Lalu Dia berfirman, lalu kita menerima, lalu kita memiliki iman, lalu Roh Kudus bekerja di dalam hati kita melalui firman yang kita terima. Di mana Roh Kudus bekerja, di situ ada kemerdekaan. Di mana Roh Kudus bekerja, ada kuasa yang diberi sama kita, ada anugerah, sehingga kita bisa hidup melakukan firman. Tanpa Roh Kudus, kita nggak bisa melakukan firman. Tapi firman datang, kita terima dengan baik seperti tanah yang baik itu, maka Roh Kudus bekerja.
Di mana itu firman? Di rumah. Orang tua lah yang paling peduli dengan kesehatan anak-anaknya. Maka orang tua akan berusaha memberi makanan yang baik kepada anaknya, makanan yang sehat. Kalau yang dibeli-beli di luar sana belum tentu itu bagus. Makanya jangan terlalu suka kasih anakmu jajan walaupun tanda kutip makanan itu enak. Nah, tahu-tahu kita apa dibikin di situ. Tapi orang tua ketika mengasih makan di rumahnya, gak mungkin dibikinnya ikan yang busuk dikasihnya. Gak mungkin dia kasih anaknya makanan yang tidak sehat. Jadi yang paling peduli sebenarnya adalah orang-orang di rumah kita. Para pemimpin bapak rohani kita yang peduli dengan kita. Yang lain kurang peduli, mereka mungkin ada bisnis, ada maksud lain. Tapi kalau kita nggak hidup di rumah, bagaimana kita bisa menerima segala sesuatu yang Tuhan melakukannya? Dan yang paling penting di rumah Tuhan mau beri kita firman. Karena manusia tidak dapat hidup dari roti saja, lalu kita mencari roti untuk makan jasmani. Tapi harus terutama kita mencari kerajaan Allah, yaitu kebenarannya, yaitu firman, adalah mengenal Yesus. Dan dia ada di rumah. Orang tidak akan datang di gambaran ini ke sini sebelum orang itu tahu bahwa di sini ada Tuhan. Dari mana orang itu tahu di sini ada Tuhan? Ketika melihat hidupmu. Kalau orang itu tidak bisa melihat Yesus bekerja dalam hidupmu, mengubahmu, memberkatimu, memberi engkau kemenangan, orang itu nggak akan melihat Yesus. Karena satu-satunya yang bisa menampakkan Yesus kepada dunia adalah kita. Yang bisa mengangkat nama keluarga adalah anak-anak. Lalu dibilang, anak siapa itu? Anak siapa? Wah, hebat Pak. Lalu dibilang, wah, berbahagialah kau ibu, anakmu hebat. Tapi kalau anak-anaknya semua abu-abu, gereja pun begitu, saudara. Di luar sana, Anda menunjukkan yang jelek atau menunjukkan Yesus. Anda melakukan keinginan dagingmu yang salah dosa atau melakukan firman, mereka akan tahu segera di sini ada Tuhan. Benar, Tuhan ada di sini. Tapi masalahnya, mereka tidak tahu ada Tuhan di sini. Tapi Anda tahu Tuhan ada di sini. Tapi kalau saudara nggak mengalami Tuhan, bagaimana orang di luar sana bisa melihat Tuhan? Sebab mereka bisa melihat Tuhan melalui saya dan saudara. Karena saudara adalah anaknya. Saudara adalah baiknya, tempat kehadirannya. Tapi kalau Tuhan tidak bekerja melalui firman dan rohnya, orang itu nggak bisa melihat karya Tuhan dalam diri kita. Malah dia bilang, percuma nggak kamu tiap hari kebaktian, gitu-gitu aja nggak kulihat katanya. Lebih bagus saya walaupun tidak ke gereja, tapi saya baik-baik saja kok. Apalagi kita tunjukin sama mereka sifat-sifat yang lebih jelek dari mereka. Iyalah, kamu rajin berdoa, kamu bilang kamu Pentakosta, tapi berkelahinya kamu suami istri. Kami tidak Pentakosta, sekali-sekali datang ke gereja, kami baik-baik, anak-anak kami baik-baik katanya. Sehingga mereka tidak melihat Yesus. Lalu ketika kita ajak Allah ke gereja kita, kau akan diubah. Itu saudaraku tidak ada kuasanya perkataan itu. Perkataan itu berkuasa kalau didampingi dengan pengalaman hidup kita yang mereka lihat. Misalnya kita bilang, datanglah ke gereja, kau pasti sembuh, karena saya dulu kanker, sembuh saya di sana. Lalu berkuasa perkataan. Tapi ketika kita saudaraku penyakitan, kita bilang, datanglah ke gereja kami ada Tuhan, kuasa kesembuhan ada, kau pasti sembuh. Perkataanmu tidak akan berkuasa, malah membingungkan. Kalau betul ada Tuhan, kenapa kau nggak sembuh? Kenapa kau bilang sembuh? Kenapa? Bukan tidak ada Tuhan di sini. Kan dia sudah bilang 2-3 orang berkumpul, aku ada. Masalahnya apakah kita mengalami atau tidak? Ini tergantung kepada hati. Haleluya. Jadi kalau kau gitu-gitu aja, gak keluar-keluar dari masalahmu, malah tambah masalahmu tambah tahun, itu bukan salah Tuhan. Perlu koreksi. Seperti apa kita mengikut Tuhan? Sudah tertanamkah kita di bait Tuhan? Kalau tidak, dari mana kita harapkan pohon kelapa tumbuh kalau tidak kita tanam? Maksudnya kita tanamkan supaya tumbuh, maka kita carikan tanah yang baik, maka kita pupuk bila penting supaya dia tumbuh subur. Karena kita tahu kalau dia tumbuh subur, buahnya akan bagus. Apalagi bibitnya udah tahu kita bibit unggul. Maka begitulah kita. Kita harus ada menyediakan tanah hati kita untuk ditaburi firman supaya Roh Kudus bekerja. Lalu kita diberi semua, untuk terisi semua yang kita butuhkan untuk bertumbuh. Dan memang mereka yang ditanam di bait Tuhan pasti akan bertunas di pelataran Allah kita. Bertumbuh itu artinya kita berubah makin baik kalau dalam Tuhan. Imannya makin kuat.
Gak gampang khawatir, takut, bimbang. Sukacitanya makin melimpah. Tidak gampang saudaraku susah karena masalah. Damai sejahteranya saudaraku tidak pernah kering, seperti sungai yang tidak pernah kering. Jadi semua itu dimulai dari rumah. Dan Bangun Jaya ini bisa berubah melalui kita. Karena gereja pintu gerbang surga untuk datang ke Gambangan Jaya ini. Dan kita adalah gereja. Tapi kalau kita tutup pintu, tidak kita buka, maka tidak terbuka. Haleluya. Haleluya. Dan Tuhan akan pakai kita ketika kita menerima apa yang Tuhan sudah rencanakan. Contohnya Kisah Rasul 16:31. Ketika kita percaya pada Yesus, kita memperoleh hidup kekal, kita selamat. Tetapi bukan hanya sama kita, minimal engkau dan sesi rumahmu. Bahkan bisa kau dipakai menjadi alat untuk memenangkan bangsa-bangsa, desa-desa, kota-kota, bangsa-bangsa. Artinya kita menjadi pintu bagi keluarga kita. Maka saya melihat kalau istrinya bertobat sungguh-sungguh, bukan hanya dia selamat, tapi sesi rumahnya, karena dia dipakai Tuhan menjadi pintu untuk menyelamatkan sesi rumahnya. Kalau suami yang duluan bertobat, maka dia diselamatkan Tuhan, dan dia akan dipakai Tuhan menjadi alat, pintu Tuhan untuk menyelamatkan sesi rumahnya. Makanya dibilang engkau selamat, engkau dan sesi rumah. Tuhan akan mengerjakan itu. Maka kita harus bertumbuh, kita harus tertanam, kita harus menerima semua yang kita butuhkan untuk bertumbuh, yaitu di rumah Tuhan. Karena kita tertanam di rumahnya. Haleluya. Bisa nggak ngerti ini? Kalau nggak ngerti nanti pulang saudara capek. Walaupun minum es nanti tetap panas hati kita nanti. Haleluya. Amin. Amin. Saudara mau lebih baik hidupnya? Amin. Siapa yang pasti bisa membuat hidup kita lebih baik? Yesus. Tuhan Yesus. Bukan nasib-nasiban, bukan takdir. Apalagi pergi ke dukun merubah nasib, makin sesat sekali. Jadi tertanam, lalu bertumbuh, bertunas di hadapan Tuhan karena menerima semua kebutuhan secara rohani untuk dia bertumbuh. Dan akhirnya 15 pada masa tua pun mereka masih berbuah, apalagi masa muda. Kelapa sawit 25 tahun nggak berbuah lagi kan. Tapi ini masa tua pun masih berbuah. Biasanya orang tua nggak berbuah lagi, seperti pohon sawit tadi. Tapi ini nggak berbuah, jadi gemuk dan segar. Kalau bahasa Batak, lama tua lama pepek dan sakit dan mati. Tapi Alkitab bilang tidak. Kalau kita menerima semua kebutuhan rohani di rumah Tuhan, kita berbuah sampai tua. Bahkan dikatakan gemuk segar maksudnya, gemuk sehat maksudnya. Bukan marpepek lalu mahiu. Saya sedang menyusun khotbah bagaimana caranya kita hidup sehat sampai mati. Tapi kayaknya belum disuruh Tuhan saya khotbahkan itu. Dia terlalu tinggi itu nanti. Gak tahu kapan saya khotbahkan itu. Ya minimal sama orang-orang yang sudah siap lah. Karena firmannya itu nggak ini gitu, nggak sekedar lagi. Ibarat orang harus pergi dia ke dokter, kalau nggak dia mati gitu. Jadi ada keharusan. Untuk apa kita dikasih kehidupan seperti itu? Bukan hanya untuk diri kita. Ayat 16 bilang untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Artinya Tuhan mau membuktikan firman-Nya yang sudah kita terima itu terjadi. Tuhan mau membuktikan dia ada, dia hidup. Makanya orang bisa melihat. Orang yang nggak percaya mereka butuh bukti. Lalu mereka percaya. Mereka nggak bisa langsung melihat Tuhan Yesus seperti kita yang sudah lahir baru, mengalami Yesus dalam hati. Tapi mereka butuh kita. Haleluya. Sehingga Yesus berkata pada murid-muridnya, kalau kau melihat aku, kau melihat Allah Bapa, Allah nenek moyangmu, Jehovah. Kalau kau mengenal aku, kau mengenal Allah yang disembah nenek moyangmu. Karena aku dan Bapa satu. Sama dengan kita dan Yesus satu. Seharusnya ketika orang melihat kita, mereka melihat Tuhan Yesus di dalam kita.
Karena dia nampak, dia bekerja, dia real. Ada buahnya, ada buktinya. Itu sebabnya kita dikatakan saksi Yesus. Saksi artinya dia melihat, mendengar, hadir dan nyata. Itu saksi. Kalau ditanya saksi di pengadilan, kau saksi ya? Dari mana kau tahu bahwa dia mencuri? Kata orang, tak boleh. Saya sendiri melihat. Jam berapa? Jam 12 malam. Bagaimana prosesnya? Dia cungkil jendela, dia masuk. Di mana kau pada posisi itu? Kuintip dari rumah kami. Karena rumah seberang itu yang sebelah rumah kami dicuri. Jadi kau lihat dia. Itu saksi. Kita adalah saksi Yesus. Adakah Yesus bisa menolong aku? Kita bilang kami saksinya. Dan itu terjadi ketika kita ada dalam rumah. Tuhan bekerja. Kita mengalaminya. Lalu kita memberitakannya, Tuhan itu benar. Adanya Tuhan itu, kurasa gak ada Tuhan itu. Nah itu artinya mereka belum melihat, belum tahu Tuhan ada. Nah siapa yang bisa membuktikan Tuhan itu ada? Kita yang mengalaminya, kita saksi Yesus. Dan ketika dia melihat fakta itu gak bisa dibantah. Untuk itulah kita harus tertanam, bertumbuh sampai masa tua, berbuah, gemuk, segar, untuk memberitakan Tuhan itu benar, firman itu benar. Lalu kita menceritakan. Untuk itu kita dikasih umur kalaupun 120 tahun, bukan mau sakit-sakitan, tunggu mati atau tunggu diduakan baru mati. Saya tidak mau matinya diduakan dulu supaya mati karena sangat menderita. Saya mau sampai tua berapapun umur, betul-betul aku berbuah sampai tua, berguna, berfungsi. Masih mendoakan orang sakit karena aku sehat. Karena aku mendoakan orang sakit, aku sendiri sakit. Padahal kesembuhan itu ada dalam Yesus. Kenapa nggak dialami? Nah ini masalah. Jadi kita ini akan membuktikan Yesus itu pada orang, itulah buah. Pohon baik tidak dikenal dari buahnya. Kekristenan kita ini betul-betul dibilang sudah berbuah, dilihat dari buahnya. Ada dampaknya, ada realitanya. Bagat nih rambutan apa? Sedia betul bagat. Rambutan yang bagus itu. Dari mana kau lihat? Kulihat batangnya, oh nggak cukup. Kulihat daunnya, oh nggak cukup. Tapi ketika kita lihat, wih buahnya bagus, banyak, wih bagus, manis. Nah itu baru pasti bagus. Jadi nggak boleh kita hanya dinilai, wah bagus sekali dia, kenapa? Rajin kali gereja. Tahu dia ayat firman, nyanyi, bagus, suaranya bagus, nggak cukup itu. Tapi buah itulah bukti. Dan orang bisa melihat itu. Dan ketika orang melihat, mereka akan segera percaya Yesus. Karena mereka pun menginginkan hal itu. Lalu dengan mudah kita bawa mereka pada Yesus. Lalu mereka bilang, ayo ke GPD Pemulihan RC Gambaran, ada Tuhan di sana. Dari mana kamu tahu ada Tuhan di sana? Lihatlah jemaatnya, semua diubah Tuhan. Tadinya sakit-sakit sekarang sehat, malah dipakai mendoakan orang sakit. Kalau bukan Tuhan mana mungkin? Tidak ada Tuhan di sana. Lihat dulu dia miskin, minjam uang. Sekarang waduh diberkati berlimpah. Aduh luar biasa. Jadi mereka yang belum bisa melihat Tuhan dengan iman karena belum ada imannya, mereka bisa melihat kita. Ketika mereka melihat kita, dia lihat buahnya. Dan buah itu membuat mereka bisa melihat Yesus. Kalau bukan Yesus, mana mungkin bisa. Apalagi orang-orang yang dekat dengan tetanggamu, paling tahu dia. Karena dia melihatmu sehari-hari. Aku kenal dia. Tiap hari ini berkelahi suami istri. Sekarang kok mesra sekali. Pasti ada rahasianya. Di dukun mana dia? Dia cari tahu. Satu ketika dia ngomong, terus tahu dulu Eda. Di dukun mana kok jadi mesra kamu? Kami berkelahi terus. Dia bilang bukan dukun, tapi Yesus yang lebih hebat dari siapapun. Iya, gitu. Gimana caranya? Datang aja di gereja, karena di gereja ada Tuhan. Baru kita bilang di gereja ada Tuhan. Bukan, ngapain aku ke gereja? Makin gereja makin tambah dosa. Berarti nggak ada Tuhan, hantu nggak ada. Lalu dong gereja ini katanya kan? Kata suaminya nggak mau gereja karena terlambat pulang ke rumah, kelaparan dia kan. Gereja, suruh lapar tanah gereja kok. Mulai gereja si bumi sudah mau katanya. Hari ya laku gereja katanya. Jadi suaminya nggak lihat Tuhan, lihat hantu. Haleluya. Kenapa tidak terjadi ini sama kita?
karena kita nggak tertanam di bait Tuhan. Artinya kita nggak menerima apa yang membuat kita berubah, apa yang membuat kita kuat, apa yang membuat kita jadi mengalami Tuhan, mengalami mukjizat. Ayo Yohanes 1. Saya mau ulang-ulang ini sampai kita lakukan. Nah, khotbahkan pun tentang surga segala macam. Juga itu nanti. Yohanes pasal 1. Ya, kita nggak ada proyektor karena pada rusak proyektor kita. Jadi belum ada uang kita rupanya membelikan. Pada mulanya adalah firman. Jadi semua dimulai dari firman. Dalam perjanjian lama pun Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah. Di Yohanes 1 pada mulanya adalah firman. Semua harus kita mulai dari Tuhan dan firman. Barulah kita akan mengalami yang baik. Biasanya kalau dimulai dari yang benar dan baik, kemungkinan besar diakhiri dengan baik. Kalau dimulai dari salah, kemungkinan besar sudah salah terus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, tidak bisa pisah. Firman itu adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Garis bawahi, segala sesuatu dijadikan oleh firman, oleh Dia. Yang kedua, tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Kegagalan kita nggak ada firman. Makanya kita suruh hapur hutang, hanya beberapa orang yang mau, yang lain sibuk, capek. Ya terserah saudara. Karena hidup ini bukan ditentukan oleh orang, tapi ditentukan oleh engkau yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tidak ada yang jadi kalau tidak dengan firman. Jadi di sini itu yang kita cari, firman. Maka Yesus datang. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah mereka. Dan Yesus mau berfirman. Mana salahnya kau dengar enggak? Kau dapat enggak? Kalau tidak kau dapat, enggak ada yang terjadi. Hidup kita gitu-gitu aja. Enggak ada mujizat. Enggak ada perubahan. Ibarat kau tidak makan, hanya makan makanan jasmani yang kau sudah cari uang tadi. Kita cari Tuhan untuk dapat firman. Kita cari bekerja untuk dapat uang untuk cari makan. Kita butuh hidup jasmani, kehidupan jasmani kita perlu. Tapi lebih perlu lagi kehidupan rohani, karena jasmani kita hanya sesaat. Tapi hidup kita nanti setelah selesai di dunia ini kekal. Jadi kita di rumah Tuhan sedang mempersiapkan kekekalan kita. Haleluya. Maka Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir bukan mau melihat dia. Dia mau melakukan sesuatu atas diri. Maka dia berfirman. Setelah dia berfirman, kau terima dengan baik, maka dia bekerja, dia melakukan, dia menjadikan. Kalau tidak, kosong. Segala sesuatu jadi karena firman. Tanpa firman tidak ada terjadi. Coba bilang dulu supaya mengerti ini. Segala sesuatu. Kok lemas sekali? Gara-gara panas ya? Atau belum sarapan tadi pagi? Atau ada yang demam di sini? Coba ulangi lagi. Segala sesuatu terjadi karena firman. Tanpa firman tidak ada yang terjadi. Jadi saya harus memiliki firman supaya sesuatu terjadi. Jadi kalau Tuhan melakukan hari pertama, dia berfirman, langit bumi jadi, dan dilihatnya bagus. Hari kedua diciptakannya dan dilihatnya baik. Hari ketiga diciptakannya, dilihatnya baik. Hari keempat diciptakannya, lalu dia lihat yang diciptakan itu baik. Hari kelima dia lihat apa yang diciptakan terjadi oleh firman tadi baik. Hari keenam dia ciptakan, lalu dia lihat sungguh amat baik. Jadi ketika firman datang, dia menciptakan, dia menjadikan sesuatu dalam diri kita jadi baik, 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 sungguh amat baik atau sangat baik. Makanya kita nyanyi, kalau kita hidup seperti ini, nyanyi kita hari lepas hari bertambah indahnya. Tapi itu terjadi karena firman. Karena tanpa firman gak ada yang jadi. Langit bumi ini gak ada yang jadi kalau gak berfirman. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi gelap gulita kosong.
Roh Allah melayang-layang, roh Allah dalam diri kita nggak bekerja. Dia menunggu firman untuk kita terima. Begitu kita datang di rumah Tuhan, kita sungguh-sungguh mendengar Tuhan berfirman, kita terima di hati kita, lalu firman itu, Roh Kudus bekerja menjadikan sesuatu jadi baik. Bahkan masalah itu mendatangkan kebaikan bagi kita, bukan menghancurkan kita. Kalau nggak ada firman, masalah itu menghancurkan, melemahkan kita. Tapi kalau ada firman, Tuhan turut bekerja. Tapi Tuhan tidak bekerja kalau nggak ada firman. Jadi tujuan utama kita datang di sini, siapkan hati, hidup, tubuh, jiwa, roh kita untuk dapat firman. Kalau nggak dapat firman, nggak ada yang terjadi, ya gitu-gitu aja. Datang sakit, pulang sakit. Datang miskin, pulang miskin. Datang dengan susah, ya pulang susah. Jangan-jangan tambah susah. Karena samping nutut membuat kau tambah susah. Lalu kau simpulkan, nggak ada yang gunanya aku rajin gereja. Gini-gini aja nyala. Ya nggak ada yang terjadi karena nggak ada firman. Karena Yohanes pasal 1 bilang, segala sesuatu jadi karena firman. Tanpa firman nggak ada yang jadi. Haleluya. Jadi merubah nasib itu bukan saudara merantau kemana-mana. Merubah nasib. Abraham pernah berpikir seperti itu. Dia merantau. Akhirnya jadi masalah. Lalu Tuhan bilang, balik ke tanah yang sudah kubilang. Lalu tanah yang dikasih sama dia adalah tanah yang kering, tanah yang gersang secara manusiawi. Si Lot dapat tanah yang subur, seperti lembah Eden kan. Abraham dapat tanah yang kering, tapi Tuhan memberkati. Lalu Abraham menjadi orang terkaya, orang terkuat di seluruh negeri. Jadi bangsa yang besar diberkati. Kenapa? Karena dia menerima firman. Sampai usia tua pun masih dia bisa melahirkan anak. Usia 100 tahun. Si Sarah 90 yang mandul itu karena firman bisa dia kuat melahirkan anak. Semua karena firman. Coba si Abraham, si Sarah nggak terima firman. Ya memang dasar udah mandul, udah tua, mana bisa punya anak. Ya udah, matilah dia. Enggak, firman itu menghidupkan. Haleluya. Menguatkan. Memimpin kita tempat akurat, berhasil dan menang lebih dari menang. Tanpa firman nggak ada. Jadi makanya di Hapruta kita semangat. Kita berbagi supaya kita sama-sama bertumbuh, sama-sama memiliki dimensi yang sama. Ada ekualisasi, penyamarataan. Itu gunanya kita berhapruta. Kita bersahabat untuk membangun satu dengan lain melalui firman. Kalau firman dibagi, ada Allah di sana. Kalau firman diterima, barulah Tuhan bekerja, menciptakan, menjadikan, sehingga keadaan kita lebih baik. Meskipun masalah itu ada, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ini masalah itu pun bisa diubah Tuhan menjadi kebaikan bagi kita. Gara-gara 7 tahun di penjara si Yusuf jadi Perdana Menteri. Gara-gara dibakar karena taatnya si Sadrak, Mesak, Abednego dibakar hidup-hidup di api, dari situ dia menteri koordinator, menteri utama. Jadi masalah itu tidak menghancurkan kita ketika firman bekerja. Tapi kalau nggak ada firman bekerja, nggak ada sesuatu yang baik terjadi, masalah itu akan menghancurkan kita. Lalu menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Biasanya kalau orang punya masalah, datang sama Tuhan. Maka ini bikin masalah terus. Biasanya orang sakit, lemah, tidak mau datang sama Tuhan. Kenapa? Ya karena manusia nggak tahu kalau Yesus itu bisa menyembuhkan, menguatkan. Kenapa perempuan yang sakit 10-12 tahun itu datang sama Yesus? Karena dia mendengar berita tentang Yesus. Timbul imannya, dia bisa melihat, asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Ada semangat, ada pengharapan. Begitu dia dengar, tidak ada rasa, sakitnya aku, biarlah Yesus yang datang. Enggak. Lalu dia jamah, dia sembuh. Dan Yesus bilang, siapa menjamah aku? Murid-muridnya bilang, banyak berdesakan menjamah kau Yesus. Tidak, ada yang menjamah aku, ada keluar kuasa dari aku. Dan semua orang menjamah Yesus mengalami kuasa, mengalami kesembuhan. Hanya orang-orang yang beriman. Itu karena dia mendengar berita tentang Yesus. Ada firman. Tanpa firman tidak ada sesuatu. Jadi kalau saudara mau mengalami mukjizat, hidupmu makin bagus, Tuhan mau menjadikan jadi baik sampai sungguh amat baik, terima firman. Di mana? Di gereja, karena Tuhan ada di sini. Haleluya. Saya dengan cepat katakan kegagalan kita itu tadi, tidak tahu di rumah Tuhan ada, Tuhan mau berfirman. Makanya malas ke gereja. Tapi kurasa kalau nanti malam aku bilang, datang ke gereja, karena Pak Pendeta bagi-bagi berkat, dia dapat dari luar negeri 100 miliar. Dia akan dibagi-bagi, siapa yang mau bikin usaha, bikin perencanaan atas, dapat semua. Mereka pernah pun datang.
Walaupun dia sebenarnya udah diundang, dia hula-hula, dia mendapat titik marakuk, saudara, nggak akan jadi tuh. Itu lewat ini bang, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau bilang Pak Melau datang, Pak Gembala datang menyampaikan firman yang dahsyat, nggak akan datang itu belum tentu. Kalau kebaktiannya tadi, ini lagi malam lagi kebaktian, tiap hari kebaktian gitu kan, bosan orang katanya. Tapi orang yang mengalami Tuhan, makin mencari Tuhan, makin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Haleluya. Nah sebelum saya akhiri, karena kuliah sudah kepanasan saudara, kecapean, nggak masuk lagi, ngapain juga kembali lagi ya. Di Alkitab ada dua jenis tanah, tanah yang baik dan tanah yang tidak baik. Matius pasal 13 tentang perumpamaan penabur, nanti di rumah pelajari apa yang saya sebutkan ini. Tanah yang tidak baik ini ada 3 jenis, ada tanah di pinggir jalan, tanah berbatu-batu, terus tanah yang bersemak duri. Jenis tanah yang baik adalah tanah yang subur. Tanah yang tidak baik ini yang di pinggir jalan, berbatu-batu, bersemak duri, firman masuk, gak terjadi apa-apa, gak ada hasil, gak berbuah. Sedangkan di tanah yang baik itu, yang subur itu, benih firman ditabur, langsung firman itu tumbuh, berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Artinya firman itu melakukan sesuatu dalam diri kita. Tanah yang tidak baik itu adalah di pinggir jalan. Di pinggir jalan itu adalah orang mendengar firman tapi tidak mengerti. Ya karena nggak sungguh-sungguh. Karena apa? Karena dia melihat tapi tidak menangkap, mendengar tapi nggak mengerti. Maka kita sudah belajar yang dulu-dulu dari Amsal pasal 4. Perhatikanlah perkataan-perkataan. Sedengkan telingamu, jangan menjauh dari matamu. Dapatkan itu, simpan di lubuk hatimu. Maka itu menjadi kehidupan, kesembuhan bagi seluruh tubuh. Firman itu kalau sudah sampai, firman itu hidup. Maka dijadikan hidup kita makin baik. Yang tadinya masalah jadi berkat. Tadinya penyakit jadi kesembuhan. Tidak mengerti firman. Di tanah yang berbatu-batu juga nggak mengerti firman. Di tanah bersemak duri juga dia dengar, dia lihat, nggak mengerti firman. Kenapa bisa begitu? Karena dia mendengar tidak bagus. Dia melihat juga tidak bagus. Kenapa saya larang anak-anak di kebaktian tribut? Takutku kamu nggak bisa mendengar dengan bagus. Malah di rantau di Padang Halaman kita bikin kedap suara, sehingga kalaupun orang main dangdutan di luar nggak kedengaran, sehingga firman yang bagus kita dengar. Kenapa? Karena kalau kita mulai tidak bagus mendengar, teralihkan pendengaran kita ke yang lain kita dengar, maka kita nggak mengerti. Apalagi yang diajarkan ini adalah hal-hal yang sulit. Guru matematika, fisika, kimia biasanya kejam. Karena kalau nggak didengar, diperhatikan, nggak akan ngerti dia. Karena itu bukan hafalan. Itu harus diperhatikan, didengar, baru dia ngerti. Firman Tuhan juga begitu. Kalau nggak betul-betul kita dengar, kita lihat, kita perhatikan, fokus kita, nggak akan tahu kita firman itu. Walaupun kita IQ-nya tinggi, sudah profesor sekalipun. Karena cara kau mendengar itu menentukan sikap hati. Jadi tanah yang tidak baik itu, cara dia mendengar, melihat, memperhatikan firman nggak bagus. Makanya usahakan tubuhmu, jiwamu, siapkan hatimu datang mendengar firman. Karena kalau tubuhmu lemah, sakit, sulit kau fokus mendengar firman. Makanya kita disuruh merawat tubuh kita untuk itu. Daging lemah, roh penurut. Kalau lemah, susah kita dengar firman. Makanya saya kalau mau melayani itu selalu sehat. Usahakan tidur yang cukup. Bahkan kadang-kadang kalau tubuh saya terlalu capek, saya carikan suplemen. Karena jangan sampai tubuh saya mengganggu. Saya kalau ada masalah udah saya serahin sama Tuhan, jangan sampai mengganggu. Maka harus disiapkan. Itu orang yang sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya dia mendengar dengan baik. Dia memperhatikan, fokus. Dia perhatikan, maka diarahkan pandangannya kemana firman sedang diberitakan, dari mana.
Jadi kalau sementara saya khotbah selalu dia kukumu, lalu ada ayam di sana berpotek, kau perhatikan sana dia, nggak akan masuk itu, nggak masuk. Sedangkan belajar matematika aja nggak bisa gitu, nggak ngerti sudah. Atau memang mata sih melotot ke depan, tapi pikiran kemana-mana, perhatian kemana-mana, nggak masuk juga, ambil itu melotot gitu. Apalagi mengantuk, ya udah jelas nggak dapat. Jadi cara kamu memperhatikan, mendengar, melihat, itu menentukan hatimu. Makanya kalau kau tidak baik mendengar, nggak hatimu bagus. Salah kau mendengar, hatimu salah. Tapi yang paling bagus adalah memperhatikan, mendengar, melihat cara firman. Barulah hatimu bagus. Itulah tanda yang baik. Membuat kita mengerti. Tahu kita, iya gitu. Lalu emosi kita digerakkan, kehendak kita digerakkan, pikiran kita mulai berubah. Akhirnya apa yang kita pikirkan, kita mau, kita lakukan. Padahal itu kehendak Tuhan, firman Tuhan. Orang melakukan firman akan tetap naik, gak pernah turun. Didatangi berkat, naik level di atas segala bangsa. Dan akhirnya berbahagia. Jadi perbaiki cara mendengar. Haleluya. Haleluya. Apalagi melayani sini. Saya nggak mau lagi sibuk dengan masalah saya kalau sudah di sini. Masalah saya sudah saya tahu di kaki Yesus semua. Saya harus siap dipakai Tuhan dengan caranya sesuatu ini. Harus begitu, nggak boleh. Aduh, tadi Pak, nggak bisa lagi ke situ pikiran. Nah kalau kita nggak fokus, ibarat menembak nggak fokus, nggak kena. Demikian juga firman Tuhan nggak dapat kalau kita nggak fokus. Maka cara mendengar, melihat, memperhatikan, itu sangat menentukan. Dan itulah orang-orang yang sungguh seperti tanah yang baik. Begitu ditaburkan benih firman, langsung tumbuh, menghasilkan buah. Artinya firman itu menjadikan keadaan baik, makin baik. Harusnya hidup kita makin baik. Jadi orang bisa melihat, apalagi tetanggamu, apalagi seksi rumahmu, keluargamu, kalian tahu dia bisa berubah dia ya. Kalau orang jauh mungkin nggak pernah tahu tadi lah. Tapi yang dekatmu, tetanggamu, seksi rumahmu pasti dia nggak berubah. Kok bisa berubah ya? Ini mereka aja kerjanya. Oh sekarang kok mau muji-muji Tuhan ini? Ada apa ini? Makan obat apa ini tadi? Dia akan cari tahu. Akhirnya kita beritahu yang benar. Akhirnya dia, kalau begitu mau lakukan, kayak mana itu caranya? Datang aja ke gereja. Karena kita sendiri memastikan di gereja ada Tuhan. Karena kita udah mengalami. Makanya saudara nggak mau semangat mengajak orang datang ke gereja. Karena kau nggak tahu mungkin pasti ada Tuhan di sini. Atau dia bilang, kau lah dulu, kau pun ke gereja, gitu. Aku lihat kau. Apalagi aku sekali sampai takostan, tak ngerti aku nyanyi ribut kali, lompat pula itu gak sopan katanya. Kalau berdua yang ributan tak konsentrasi, aku ihoma takostan katanya. Karena dia lihat itu. Coba dia lihat Yesus, gak peduli dia mau melompat, mau menari, gak peduli dia. Aku butuh Yesus. Dan dari mana dia tahu ada Yesus di sini? Dari saya saudara. Saya sudah lihat secara rohani dalam waktu singkat. Jemaat ini bisa 300 orang yang ikut. Tapi dimulai dari kita. Masalah di sini selama ini, maka pemimpinnya nggak sungguh-sungguh. Pergumulan saya di situ, pemimpin yang saya percaya sih nggak pernah sungguh-sungguh. Ada maksud lain. Hanya bolak-balik kabur dari sini pemimpin. Saya doa anak rohani saya Pak Hasibul jangan kabur lagi. Itu masalah di sini. Kabur terus karena ada maksud lain. Kau takkan itu dengan pergi Paul, nggak bisa orang masih lain. Tapi kalau dia memang sudah tahu inilah rumahku, inilah keluargaku, inilah ketetapan Tuhan, aku mau bertumbuh di sini, memperlihatkan Yesus di sini. Kau suruh pun dia pergi nggak akan pergi dia itu. Haleluya. Masalahnya makanya saya berdoa. Ada mau datang ke sini. Sudah sarjana. Tapi saya berdoa kalau bukan kehendak-Mu Tuhan, kau salah datang dia aku bilang. Iya kan? Anda pernah aku bilang kan? Udah sarjana teologi dia. Aku datang ke situ Pak. Ya berdoalah, boleh-boleh aja. Tapi dalam doaku aku bilang kalau bukan kehendak Tuhan bikin susah aku gak usah lagi datang. Ternyata sampai sekarang gak berani dia tidak percaya berarti bukan kehendak Tuhan. Haleluya. Saudara jangan masuk lain juga di sini.
Cukuplah aku mau ikut Yesus, aku mau bertumbuh. Amin. Karena aku tahu aku rumah Tuhan. Aku keluarga Tuhan di sini. Aku bukan anak kos di sini. Haleluya. Kau anak di sini. Amin. Dan kita bertanggung jawab dengan rumah kita, dengan keluarga kita. Jangan harapkan tetangga bertanggung jawab atas rumah kita. Kalau rumah kita kotor, omak di sana sabu aja rumah. Bisa diajak kau ya halo. Urus aja bukjo. Ayo kita urus keluarga kita, rumah kita di sini. Haleluya. Mulailah dengan tanah yang baik tadi. Perhatikan firman. Kalau nggak dapat firman, nggak ada mujizat. Yesus sampaikan firman-Nya, masuk disembuhkan Tuhan dia. Yesus sampaikan firman-Nya, orang itu minta ampun, diampuninya, selamat pulanglah. Disampaikannya firman-Nya, lalu dia bilang, Tuhan, sembuhkanlah aku. Langsung Tuhan bilang, jadilah seperti iman. Iman itu muncul karena firman-Nya jatuh di tanah yang baik. Haleluya. Amin. Keadaan kita akan lebih baik kalau saudara mau. Udah pasti. Tahun ini kita akan mengalami terobosan, dan salah satu terobosan kalau kita mengalami pekerjaan roh dan firman, ekonomi kita melambung tinggi. Iya, melambung tinggi. Karena kita butuh uang untuk alat. Kalau ada ladang sawit saya 100 hektar, kau kerjakan pakai cangkol, tak tolak itu. Aku butuh traktor minimal 1 untuk aku menghasilkan sawit yang tumbuh. Kalau traktor 100 hektar 1 bulan selesai, apalagi traktornya 10 kan. Tapi kalau cangkol udah selesai nih, di cangkol udah rapamus kayak karena 1 tahun baru selesai, belum tentu selesai. Nah itu gunanya uang, kita membuat itu alat makin bagus. Jadi kita butuh uang. Kayak di Ranto kita lagi bangun kamar mandi bersama jemaat di sana, lalu ada ruang khusus lagi, kita lagi bangun 3 lantai. Di sini mulai kita berdua, minimal bangun 2 kamar mandi lah, jangan dulu 3 lantai, 2 kamar mandi aja. 3 lantai jauh kali itu ya. Haleluya. Cuma kalau saudara nggak butuh memang kamar mandi itu, ya udah, gitu aja sampai kiamat nanti nggak ada kamar mandi. Begitu datang tamumu udah tersesat ya kemana jadi gitu. Makanya ibu kalau mau dia bikin sini ditanya, Pak, kayak mana itu? Nggak ada kamar mandinya gitu. Nggak malu saudara. Artinya siapa yang bisa membuat itu? Bukan tetangga minta-minta, membangun kamar mandi gereja kan, tolonglah. Kamar mandi ini jago kupe, aku marmer rope. Aku kamar mandi gereja. Tak usah. Doakan aja kalau memang mau digerakkan, Tuhan dari luar gerakannya. Tapi kita dulu. Amin. Jangan orang kita minta, Tuhan gerakkan orang itu Tuhan supaya bertobat. Kau sendiri nggak bertobat, kata Tuhan. Mau nyuruh-nyuruh aku, kata Tuhan ya. Jadi mari rubah sikap kita mendengar firman, tanah hati yang baik. Haleluya. Nanti dampaknya lihat kayak suamimu, kayak anakmu, kayak semua nanti dampak. Engkau dan sesi rumahmu dari Yerusalem, Judea, Samaria, kita berdampak. Amin. Mari kita berdoa.